Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang juga khusus kepada Ibu Yayu yang sudah siap memberkati kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia memenuhi kita dengan seluruh keperluannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kita angkat dengan satu pujian, mukjizat itu nyata.
Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh layak Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi Tuhan anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pagi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami dapat melayani Engkau dengan jiwa raga kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Pakai Tuhan alat musik yang bisa kami pakai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan jamaah. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita mau bangkit untuk Tuhan. Amin. Kita mau bekerja untuk Tuhan. Bangkit sekarang. Amin. Siji loro telu kita gadah walaupun tidak banyak, jemaat kita tidak banyak, tapi Tuhan tetap hadir di tempat ini. Haleluya.
selamat. Keselamatan kita di dalam Tuhan dijamin. Kita mau terbang bersama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan lebih tinggi lagi. Terbang. Saudara-saudara berkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara mau menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya tunggu ruang kesaksian di sini depan. Mari kita sambut kesaksian dengan satu pujian bersama ini. Aku kan berkat bersama Yesus, tidak ada
menjadi berkat? Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, saya menyaksikan karena Tuhan memang baik banget. Baik banget pokoknya, sangat baik saudara. Saya lupa beberapa waktu yang lalu, tapi saya belum sempat bersaksi dan juga belum cerita sama suami saya. Ngapunten nggih, belum cerita mesti saksi sih, lali. Bapak Ibu saudara. Ya, waktu itu kami itu pergi saudara kemana gitu ya, saya lupa. Nah saya itu rencananya itu kan mau masak rawon gitu ya, jadi godok daging saudara. Nah saya sudah saya tuh sadar diri tukang lali gitu saudara ya, tukang lali. Kalau dulu begitu inget di jalan gitu langsung ngebel siapa, tolong ya lihat no gereja, komporku sudah mati belum gitu ya. Nah sekarang kan enggak, waktu itu enggak inget pas pergi juga enggak inget saudara. Sampai kemudian ya cukup lumayan, cukup lama, lupa sih perginya kemana. Terus akhirnya pulang saudara. Begitu pulang tuh saya bau sesuatu, kaget saya, langsung cepet-cepet buka pintu, wah mumpung rong seneni bojoku iki. Cepet buka pintu saudara, dan betul saudara kekasih dalam Tuhan, itu daging 1 kilo. Sudah jadi arang saudara kekasih dalam Tuhan. Lalu pansinya yang dipakai masak tuh kebetulan stainless ya, jadi nggak ada pegangannya juga yang plastik, jadi puji Tuhan nggak sampai kesalat sama api ya, sehingga saudara kekasih dalam Tuhan akhirnya saya langsung matikan. Saya bilang, Tuhan terima kasih kok baik banget buat saya. Nek enggak saudara, wis gerejane kompong sing diseneni aku. Haleluya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik saudara, luar biasa. Biasanya tuh kalau sesuatu saya pagi itu mesti diingatkan Tuhan ya. Tapi waktu itu memang ya, saya percaya Tuhan izinkan untuk menunjukkan perlindungannya, bukan membiarkan saya delewer. Enggak, saya sudah berusaha tak eling-eling kok saudara. Sampai sekarang tuh kalau kami masak sesuatu gitu, kan sekarang ada kompor di depan ya, saya janjian sama Pak Paulus, tungguin sih loh, dilihat tuh kompornya, dilihat jangan pergi loh ya, kalau pergi aku lali, wah jadinya apa gitu ya. Puji Tuhan saudara, jadi itu daging 1 kilo itu jadi areng, terus pancinya ya kosong, tapi puji Tuhan sudah bisa dicuci, bisa dikosok kembali, walaupun ada warna yang nggak bisa hilang karena mungkin sudah masuk sampai ke dalam ya, tapi kotorannya hilang bersih semua dan tidak terjadi apa-apa. Yang ajaib saudara, itu gasnya tuh kok yuk nggak entek gitu ya, padahal gasnya tuh gas kecil dan nggak harusnya tuh dipakai seperti itu tuh sudah habis, tapi kok yuk nggak habis ya. Saya bersyukur sama Tuhan, saya percaya orang tak entekne gasmu, kowe rong iso tuku gas gitu. Sehingga saudara gasnya ya entek saudara ya. Puji Tuhan, Yesus baik. Itu saya sangat saya sebenarnya nggak mau saksi saudara, tapi saya ayo saksi, kowe salah itu ya, salah saudara, salah kok lali ya, mau lali mau apa lagi saudara ya. Tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan saya percaya itu semua pertolongan Tuhan, dan bukan cuma perlindungan Tuhan tapi juga pemeliharaan Tuhan. Gasnya nggak habis pada saat
tidak punya duit untuk beli gas, gasnya juga tidak habis. Tapi nanti kalau pas punya duit pasti gasnya habis. Nah, itulah Tuhan kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati, menyediakan semuanya dengan sangat-sangat baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kesaksian yang luar biasa dari Tante. Mungkin kalau bukan karena Tuhan atau saudara berdos, karena kosong ya. Masih ada lagi yang mau menyambut? Kalau tidak ada, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat amplop kita, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk perbendaharaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan yang sudah memberikan. Biarlah kami Tuhan makin terus mencintai Engkau Tuhan, memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mempersembahkan persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian, Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu
pujian waktu Tuhan. Jemaat kami minta untuk bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu
dahulu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Ibu Yayu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan kepakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan yang mulia. Puji Tuhan, saudara, mari kita siapkan kelas pembagian kelas anak sekolah minggu. Silakan maju bersama dengan gurunya. Yang kita berdoa. Anak-anakku yang kekasih dan guru yang diurapi Tuhan, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kalian bahwa kalian adalah anak-anak Allah. Dan berdasarkan firman ini, aku sebagai hamba Tuhan mengutus engkau masuk ke kelasmu, bekerja sama di dalam roh, membangun satu keluarga Allah yang kokoh, menjadi tiang penopang kebenaran yang bersinar terang, menjadi saksi yang terbuka kepada semua orang. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kalian. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Ajaib ya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Saya kesaksiannya hari awal atau nanti ya terakhir ya. Kemarin itu saya tahu-tahu di WA Guru, Bu, sudah dari Israel. Padahal belum berangkat. Harusnya kemarin 21 saya berangkat. Tapi hari ini saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Itu juga karena kemurahan Tuhan ya, bukan karena gagah kuat saya. Saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hidup anak-anaknya. Mungkin kalau kemarin saya nekat berangkat, kemarin waktu rapat yang terakhir itu pastornya itu kepingin sekali cepat berangkat. Enggak apa-apa, Israel itu biasa perang katanya gitu. Wah, kita juga kayaknya semangat ya, kepingin sekali cepat dah. Tapi semakin hari ini semakin kok menakutkan. Apalagi yang ikut itu orang muda-muda, masih punya anak-anak yang ditinggalkan. Wah, mereka ketakutan, terus dia bilang, ini gimana kalau di cancel dulu, mundur aja dulu, bilang gitu. Kalau kita yang membatalkan itu hangus, ya kan? Tapi kan emang uang sudah masuk segitu. Nah, tapi saya kan juga enggak kehilangan duit, ya kan? Tapi saya tetap terus berdoa, Tuhan kalau ini kehendak-Mu, ini rencanamu Tuhan, saya boleh tetap ikut. Oh, saya sudah latihan jalan, sudah ya kan, supaya sehat, badannya disehat-sehatkan ya. Puji Tuhan, panas kayak gini, banyak yang batuk, pilek, tipes ya kan. Tapi anak Tuhan tetap dilindungi ya. Nah itu loh, saya kalau mengingat umur itu ya wis enggak mudah lagi ya Pak Paulus ya. Tapi saya kalah jauh sama Pak Paulus. Pak Paulus masih kuat. Tapi kesaksiannya buruk itu kalau terjadi saya, wah, mesti sudah marah. Itu intinya sudah jatuh empat tangga kalau saya. Ya kan, wis saat ini wis kemerungsung iki mau lupa bau gosok masih kamu loh ya.
Nggak hati-hati, sudah tak bilangi kalau kompor itu nomor 1 harus mbok lihat dulu. Wah, mesti gitu. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi sama saya. Saya sekarang ini sangat hati-hati banget ya, walaupun saya juga pelupa. Pelupanya hal apa? Masak. Wah, bumbunya mesti kering. Rasanya kalau didol gimana kalau bumbunya kering itu? Nah, kemarin itu loh, PKM masak ayam sudah tak santeni, sudah tak kasih bumbu, tak blender, tak. PKM mau masak apa itu? Rujak-rujak itu apa itu? Bumbu rujak, ya kan? Wes tak godok semua. Bareng mau makan, iki kok rasanya aneh ya, ini ngapain toh iki bilang gitu. Terus saat lihat itu, nama bawangnya lupa belum tak masuk. Tapi lombok termasuk. Waduh, iya, makanya kok rasanya ya aneh ya, kayak lombok lalu gimana saya gitu. Terus ya wes ini nanti berapa bawangnya ada sendiri disusul oleh bapak tadi ya. Aduh itu loh, saya tuh kadang wes mungkin wes tenang orang yang dipercaya gitu. Kalau jalan itu di jalan yang bentuknya loh yang cedak, saya bilang gitu. Tenang kau ngaku sih, wes aku ora percaya. Pernah saya itu terus tak ajari lewat sini. Wah malah belaso. Ini bener orang terus nek mamimu ora iso dipercaya. Gitu ya udah, kalau sudah percaya dengan saya ya wes saya tak diem bae gitu. Jadi saya sekarang duduk manis ya kan, rasanya neko. Pokok sampai jalannya. Wah, kalau soal jalan tuh nomor 1 tuh Fani itu luar biasa. Mau ke Jogja, mungkin Pak Paulus tidak tahu jalan ya. Itu belok yang sampingnya Prambanan Pak. Wah lebih cepat ternyata. Tapi sekarang ya mulai rame Pak. Kalau lewat kota kan, macetnya luar biasa. 3 jam. Tapi kalau lewat situ 2 jam, kadang 1,5 jam. Fani itu pertama kali pakai Google. Tapi habis itu besoknya sudah langsung bus. Ayo mami, hari ini kiri atau kanan? Saya yang tinggal bener. Wah ya nak kiri ya kanan saya gitu ya kan. Ayo sama aja percuma mami. Ayo mana? Gitu. Terus aku manut kamu aja. Kok nek salah aku diseneni saya gitu. Fani itu cepat sekali. Puji nama Tuhan, saya tidak jadi berangkat. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Umpama kemarin nekat berangkat, ya toh. Kemarin banyak orang yang bilang, wes nanti yang Tiberias tidak usah, karena dari Tiberias nanti ke Yerusalemnya itu loh, lewat udara, lewat Tel Aviv, wah nek kena roket meledak. Itu semua pikirannya sudah seperti itu. Kalau pikiran sudah seperti itu pasti ya wes mungkin pulang tinggal nama. Terus tidak usah berangkat kalau seperti itu Pak. Saya bilang gitu, tidak usah berangkat. Ini kalau bisa di schedule ya sekarang ini gitu rampung tuh Pak. Ya pokoknya di pending dulu. Nanti lihat waktu kondisinya sana gimana. Kemarin terus dibuat, wah ramai itu. Wow, ya jadi ketoknya perangi. Nah ya itu tadi, ya wes, tidak usah lewat ke Tiberias toh, nanti lewat yang jalur lainnya gini-gini. Padahal yang Tiberias kalau ditinggalkan itu eman-eman. Di situ Danau Galilea, Bukit Hermon di situ. Wah, lah kalau tidak jadi ke situ ya bodoh, ini kemana ya? Percuma toh. Terus Tuhan, kalau memang tidak jadi, nanti tunggu Israel mereda dulu. Saya bilang gitu sama Tuhan. Semua atas rencana dan kehendakmu. Kalau orang mungkin memaksakan diri ya kan, wah harus Tuhan, harus gini loh Tuhan. Tidak, kalau saya ngomong, Tuhan semua adalah kehendakmu. Kembalikan lagi, saya kembalikan. Saya tidak jadi berangkat pun, saya yuran gendong, ya kan? Saya bilang sama Pak Ugi cuma saat itu diem piye, hasil keputusannya piye? Anda tahu, saya gitu pulang-pulang, Anda tahu. Ada yang bilang mau berangkat, ada yang bilang tidak berangkat. Besoknya wah ramai yang di sana, yang grupnya Bu Heni, itu sampai
menakutkan ternyata. Dibawa, akhirnya pulang mereka. Tapi ya puji Tuhan, mereka yang punya Tuhan yang dahsyat luar biasa ya kan. Walaupun di dalam hotel sekalipun semua suruh masuk ke hotel. Ada yang kesaksian seperti itu. Hamba-hamba Tuhan masuk ke yang namanya apa? Bunker ya. Di situ mereka doa bersama. Mungkin pengikut yang lainnya hanya pengen sampai Israel ya kan. Tapi hamba-hamba Tuhan itu takutnya juga luar biasa. Tapi mereka bersatu. Tuhan penyertaan luar biasa. Nah disitulah segala apapun ya, pagi hari ini renungan kita penyertaan Tuhan. Seperti Nabi Elia, dia seorang nabi ya, rasa takut itu juga pasti ada ya. Pak Paulus pernah nggak merasa ketakutan? Oh saya sering ini sok-sok takut. Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini bagaimana? Saya nggak lagi minta sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Asal saya percaya, Tuhan ini yang terbaik untukku. Suatu saat, waktu ini kan lagi krisis ya, banyak sekali di Wonogiri juga kekeringan, di Boyolali kekeringan. Saya punya grup sendiri, itu nggak tahu komunitas dari mana saya dimasukkan situ. Dia bilang, Bu, mau ikut enggak itu ngasih air di mana Wonogiri atau di Boyolali bilang gitu. Terus saya ya dengan hikmat dia kan, belum kenal. Saya bilang, kelihatannya gimana? Perlu apa enggak? Sekitar berapa? Ya dia bilang 1 galon itu 300. Oh ya sudah. Thank you. Tidak apa, saya ikut aja, nyumbang aja saya bilang gitu. Habis itu semua pada ngikut terusan. Wah, terkumpul sekitar 36 tangki. Luar biasa kan ya? Dari hal yang kecil dulu kita melangkah, kita memberkati orang-orang yang lain pun itu jadi berkat ya. Nah pagi hari ini penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa buat kita semua juga. Elia saat itu dia merasa takut, cemas ya, ada peribahasa itu habis manis sepah dibuat, karena Elia saat itu juga ketakutan sama yang namanya Isabel ya kan. Itu loh masalah itu loh. Kadang saya pun juga, pagi hari ini ayo Bapak Ibu buang Isabel itu di dalam setiap pikiran kita ya, supaya kita ini apa? Jadi berkat itu tadi. Isabel ya, bukan hanya Isabel tapi Isabel, katakan itu. Jadi biarkan masalah ini juga semuanya berlalu. Nah Elia ini seorang nabi, dia merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan itu menyuruh dia untuk pergi ke Sungai Kerit. Kita baca dulu di 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai lumayan panjang ini, 16 ya. Tapi kita sedikit-sedikit dulu aja. Elia di tepi Sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17. Tunggu. Sudah dapat semua ya? Dengan judul berikut, Elia di tepi Sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari situ, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini Nabi Elia ini bernubuat di mana tidak akan ada hujan kering, ya seperti sekarang yang kita alami saat ini di masa kekeringan. Kita merasakan ya di tenggorokan aja rasanya sudah ini apa, haus ya kan, kering ya kan, maunya minum terus. Tapi ingat, jangan minum es dalam keadaan panas gini. Suhu kita pastikan juga panas. Kalau kita beri yang namanya es, wah nanti malah jadi tidak baik. Suhu kita jadi dari panas terus dikasih dingin ya. Tapi anak-anak muda bilang, wah ini hubungannya mami, itu percuma. Bilang gitu, ya sudah, pokok saya tidak minum es. Saya bilang gitu. Padahal kalau lihat anak-anak karyawan saya tuh bawa itu es teh ya, di plastik, wah kelihatannya seger sekali ya toh. Saya jadi ingin, tapi saya bilang wis tidak usah minum seperti itu. Tak cepat itu apa botol-botol aqua itu tak penuhin. Pokok hari ini harus ini 2 galon yang gede itu, 2 botol yang besar 1,5 liter. Nah itu saya siapkan itu, wes pokoknya tenggak terus ya kan, lapar perutnya minum yang banyak. Tapi ternyata malah lembong. Ternyata apa? Itu loh, penyertaan Tuhan luar biasa sekali. Saya bukannya kurus, nek malah gemuk. Ini baju padahal kemarin Bu Parno yang buatin ya. Kelihatannya kemarin, waduh kok anu ketok gede, kecil tau Bu, saya bilang gitu. Dicoba, wah ternyata ya sekarang mulai sesak malah. Iya kan? Mulai sesak ini. Oh berarti badan saya mulai melebar ini ke kanan dan ke kiri ya. Puji Tuhan. Itu loh penyertaan Tuhan. Di masa kekeringan sekalipun, Elia ini orang yang percaya. Dia mau apa? Melakukan yang pertama apa? Taat. Oh, ketaatan Elia ini loh yang perlu kita contoh. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dipegang. Ketaatan Elia ini perlu kita contoh. Apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan? Ya, wah rasanya takut gini. Tapi Bapak Ibu taat enggak? Pak Paulus bilang, ayo doa pagi. Ada berapa banyak yang doa pagi? 6, puji Tuhan, baru 6 ya kan? Nanti tambah lagi Pak Paulus ya. Saya di rumah aja. Saya di rumah saja. Terus doa puasa sudah dijalankan belum? Biasanya kalau doa puasa itu Sabtu ya Pak ya. Coba dilakukan dalam seminggu sekali aja, Sabtu dari pagi sampai jam 12 kita adakan persekutuan jam 10 sampai jam 12. Wow, saya dulu waktu ngantar sekolah anak-anak itu kalau jam 10 itu saya pergi ke El Sade. Situ ada doa puasa. Dulu belum ada pondok daun, jadi di ruangan sendiri gitu ikut doa puasa di situ. Wah, luar biasa sekali. Dari jam 10, tapi saya puasanya dari pagi ya. Dari jam 10 sampai jam 12 saya terus pulang jemput anak-anak sekolah. Anak-anak bisa habis itu diajak makan. Wah, dapat firman, dapat apa? Menyembah, memuji Tuhan. Itu loh kekuatan, sumber kekuatan kita. Seperti Elia ini dipelihara Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah kekurangan. Lah masuk burung gagak loh, yang sukanya makan daging. Itu bisa tadi memberi apa? Makan roti, membawakan roti dan daging loh sama Elia. Ya, itu tidak disangka. Kalau kita mungkin secara nalar pikiran kita, apa ya teman atau burung gagak bisa bawa makanan. Caranya Tuhan itu sangat unik, sangat ajaib untuk memelihara anak-anaknya.
Kita lanjut lagi ya. Di mana tuh yang penyertaan Tuhan ini buat Elia adalah memelihara hidup Elia. Elia tidak pernah kekurangan, walaupun dia punya rasa ketakutan, tapi hidupnya dipelihara. Dia tidak pernah lapar. Ya, kita juga anak-anak Tuhan, walaupun saya dulu makannya itu cuman nasi sambal sama nasi pentil, usai-usai pentil, tapi tak nikmati, itu berkat daripada Tuhan. Saya tidak katakan aku dulu miskin banget, enggak. Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saya. Sama Pak Hong itu berapa tahun itu saya rasakan. Kalau pengen bakso, dulu hari Kamis itu ada bakso Pak Kemis namanya, itu lewat di depan rumah di Nusukan sana. Dulu saya pernah kontrak di suatu tempat ya. Nah itu jualan SDSB. Wah itu Pak Kemis itu datang, itu saya bisanya beli 1 mangkok buat berdua sama Pak Hong. Itu aja sudah wah nikmatnya luar biasa ya. Sekarang kita setelah diberkati Tuhan, ayo jadi berkat, jangan hanya disimpan aja. Wah itu nanti jadinya busuk loh. Kita mati juga tidak bawa apa-apa kok. Dari hal yang terkecil dulu ya, bukan dari uang kita yang Tuhan lihat, dari hati kita ini loh mau melangkah hidup. Itu yang pertama ya, dimana ketaatan, dimana Tuhan memelihara hidup kita sangat luar biasa sekali. Kalau saya ingat zaman dulu itu tidak bisa dihitung lagi. Sekarang ini Tuhan sudah mencukupkan segalanya, tidak berkelebihan, tidak kekurangan, mencukupkan. Ya, jadi ingat, Tuhan itu tidak membuat kita sampai tumpah, ya, tidak membuat kita sampai apa yang namanya kelaparan, tapi Tuhan mencukupkan. Baru-baru ini saya sering membuat ini buah labu siam, kemudian mentimun, kemudian wortel, tomat, itu tak parut, tak ambil airnya. Katanya labu siam itu bagus buat menetralkan gula darah. Kemudian timun itu untuk tensi, hipertensi. Kemudian wortel untuk mata, tomatnya saya tidak tahu, tapi vitamin C ya Pak, vitamin C. Nah itu tak parut semua, tak siapkan untuk Pak Hongki. Yang minum ini saya sendiri juga tidak tahu itu hikmat dari mana. Tahu-tahu kok saya pesen sama Bude yang kerja tempat saya. Bude saya pesen ini sekilo dulu. Terus tak parut satu gitu. Jadi dia banyak sekali kalau diparut kan. Kalau di blender nggak tahu, tapi ya jangan di blender lah. Nah, kalau di blender kan mesti ditambahi air ya. Kalau diparut langsung keluar airnya sendiri. Nah itu tak ambil airnya, tak kasihkan Pak Hongki. Kemarin itu hipertensinya Pak Hongki itu bisa sampai 200/100. Loh, saya kaget. Nah, ini tensi ini cocok kok kurang Pak Hongki itu tiba-tiba. Loh, kok bisa disalahin tensi ini loh? Kamu itu kenapa? Jadi orang nggak usah kemusuh. Semakin tua itu kita harusnya semakin hati. Kenapa kamu kok semakin kemusuh? Sing mbok pikir itu apa? Saya bilang gitu. Nah, namanya manusia ya, saya itu banyak problem, banyak masalah. Tapi kalau saya ceritakan nanti dulu. Nanti itu berikutnya. Kalau waktunya Tuhan sudah disuruh saya bersaksi. Wah luar biasa sekali saat ini ya pergumulan saya, tapi saya tetap masih bisa tersenyum ya kan, bersyukur selalu. Berarti Tuhan itu masih baik. Saya diberi masalah, saya kuat apa enggak ya kan? Itu loh anak-anak Tuhan itu seperti itu. Nanti nek dikasih masalah, Tuhan itu sayang sampai aku. Bukan seperti itu. Tuhan itu sebenarnya sayang sama Bapak Ibu semua. Makanya tak kayak iki piye gitu loh. Pencobaan yang dari kecil kamu bisa
bisa menyelesaikan. Wah, Tuhan kasih lagi, ya kan, ujian yang lebih gede supaya kalian ini semua bisa semakin naik kelas. Saya juga merasakan loh, wah ternyata ikut Tuhan itu dulu katanya wah enak, berkatnya banyak, iya kan? Benar, itu saya alami. Tapi ternyata ujian itu semakin besar. Tapi saya tidak melihat besarnya masalah itu. Saya melihat Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa dan besar. Ada amin? Amin. Oh, tidak tidur berarti ya. Nah itu loh bukti penyertaan Tuhan buat hidup saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di mana Tuhan memelihara hidup Elia, pasti memelihara hidup Bapak Ibu semua. Semakin kuat kita ini juga semakin rasanya mungkin pelayanan. Aduh Tuhan, aku kok wis rasanya kuat ya kan? Pak Paulus tidak pernah ya? Wah, tidak pernah, saya percaya. Paulus memiliki power karena Tuhan mengurangi, sudah pakai Pak Paulus lebih dari segalanya. Kalau saya perlu belajar, belajar, tidak terus menikmati hanya berkat. Wah, nanti lupa sama Tuhan. Kalau berkat aja, ya kan? Kayak lewat jalan tol itu loh. Kalau tidak ada, kadang ada gergel. Kalau lewat yang di daerah mana ke Surabaya, itu ternyata ada lagu loh. Happy birthday to you. Ternyata anak saya itu niteni. Itu kalau tidak salah waktu berangkat ke Surabaya itu, atau kalau tidak pulangnya itu ada lagunya itu. Tenang saya itu gitu. Tapi begitu asal lewat, loh kami tidak merasa itu tadi lagunya. Enggak ini. Ada, itu ada lagunya loh. Oh, biar tidak ngantuk. Jadi ya. Kalau di jalan tol bus kayak kemarin ceritanya siapa itu yang meninggal itu, wah. Terus ada yang kemarin kecelakaan lagi itu, penter atau apa itu bisa mencolok dari jalur sini kok bisa mencolok sampai sana. Nah itu mesti ngantuk itu karena tidak ada merasakan itu tadi gergelan tadi, masalah itu tadi. Mungkin terlalu kenceng dia yang nginjek gas ya kan. Saya melihat Pak Homi sekarang tuh kalau ngantor saya itu, waduh, jalan tadi saya berangkat pada jam 6:15. Tadi sampai sini kelihatannya 6:30 lebih pada sini itu loh ya. Ada sepeda atau dari sana sepeda motor Pak Homi itu malah mandek. Aduh namun itu. Saya sabar ya kan. Oh saya sendiri udah bisa lupa. Percaya sama sopir. Tuhan Yesus sertai Tuhan, saya segitu aja. Terus habis sudah sepeda motor lewat, terus ini ada sepeda motor ke sana, terus mulai jalan lagi. Terus sekarang hati-hatinya umum takut dia, ya kan? Semakin tua, semakin Pak Paulus tapi masih ya naik mobil masih ya, jadi sendiri. Wah, sekarang tidak berani. Sekarang kalau kerja ini ada sopirnya sendiri, ada yang marketingnya lainnya. Jadi Pak Ogi kalau ke Semarang kemana sama marketing yang satunya, jadi dia tinggal duduk manis. Nah, saya lanjut di sini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Elia ini tadi. Nah, jalannya Tuhan kita nggak tahu kok. Penyertaan Tuhan itu yang bagaimana memelihara hidup Elia. Kemudian bagaimana penyertaan ini, cara yang Tuhan berikan, pertolongan yang Tuhan berikan pada anak-anaknya yang sangat unik dan luar biasa. Yaitu di masa kekeringan sekalipun Elia tidak pernah kelaparan. Dan juga di sini diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 17 di mana Elia ini disuruh pergi karena sungai Kerit akhirnya kan kering juga. Elia suruh pindah ke Sarfat. Dia ketemu sama seorang janda loh. Iya,
Penyertaan Tuhan itu kan sangat unik. Seorang janda malah suruh datang ke situ. Kalau orang-orang pasti kan, wah ini pikirannya wes macam-macam. Nah janda kok diparani, ya kan? Janda kok diparani, wes dia punyanya apa? Apalagi ini dikatakan janda yang miskin punya satu anak. Dia saat itu cuma hanya memiliki satu genggam tepung di tempatnya dan sedikit minyak di buli-buli. Tapi Elia katakan, buat dulu roti itu untuk aku, sisanya nanti buat kamu. Itu udah masuk akal, ya kan? Caranya Tuhan itu unik sekali loh buat kita. Masuk tepung satu genggam mau bisa ngasih makan 3 orang, ya kan? Elia. Tapi ternyata janda di Sarfat ini pun taat. Dia melakukan, dia buat dulu untuk Nabi Elia. Wah, apakah kita juga menomorsatukan Tuhan? Apakah kita dulu juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saya tadi pagi ujian penyembahan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini bukan gagah kuat saya. Kalau Engkau menyertai setiap langkah saya, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Saya juga mengucap syukur sama Pak Paulus sudah yang menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan di tempat ini. Tuhan, saya percaya setiap jemaat-Mu di Isa Al-Masih ini, Tuhan, mereka punya semangat walaupun dia punya masalah sebesar apapun Tuhan, tapi Engkau lebih besar dari segalanya. Jadi mereka tidak takut, mereka tidak akan khawatir. Nah disinilah janda Sarfat ini taat, dia melakukan apa yang jadi bagiannya dia, sehingga Tuhan pun memberikan. Tidak akan habis-habisnya, ya kan? Wah itu luar biasa sekali kalau kita taat sama Tuhan. Mungkin kalau saya boleh dulu ngomong Tuhan, kok hamba-hamba Tuhan kayaknya ngomong titik-titik, aku tak tanya Tuhan dulu ya. Itu bisa apa enggak? Ternyata setelah saya ngalami sendiri, oh titik-titik tekok Tuhan. Iya kan? Titik-titik tekok Tuhan. Tuhan ini benar jalanku atau bukan? Tuhan ini berkatku atau bukan? Kemarin itu yang namanya manusia juga kekhawatiran itu. Saya sudah ditelepon sama orang dari Kemudo. Bu, ini barangnya kathah disiapkan ya Bu. Oh ya, pengambilan kapan Pak? Sabtu, Senin, Selasa. Berarti pengambilan barang 3 hari. Wah, tak bayangkan pasti 2 truk, ya kan? Wah, 2 truk apa Pak? Nggih. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tak tunggu tidak ada kabarnya. Iki tenang barangnya kasihnya aku apa enggak? Biasanya kalau proses itu cepat sekali mereka. Tapi kan sampai Sabtu itu belum ada kabarnya. Ya, itu loh namanya manusia. Wah, takut itu luar biasa sekali. Tapi tadi pagi saya buka HP, mau berangkat ke sini, ya tak buka. Bu, Senin pun siap Bu, kan mendek. Gimana? Tuhan saya kasih. Wah, ya, saya percaya Tuhan tidak akan pernah. Saya kemarin tuh sampai sudah hari Sabtu ngomong sama bapaknya, Pak, niki lurus tau Pak, barangnya tinggi pulau, nopo pun didol wong liya. Pikiran manusia tuh jeleknya seperti itu. Saya pun dipakai Tuhan pun pas sok-sok mulut ini loh. Wah Pak Paulus gimana ini tuh? Ya ampuni Tuhan, ampuni aku. Tadi pagi terus berkat itu sudah disiapkan Tuhan. Asal kita taat bagian kita. Nah, itu yang selanjutnya. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama tadi, cara Tuhan menolong anaknya itu sangat unik. Juga kemudian Gideon untuk apa? Perang melawan bangsa Midian dengan prajurit cuma berapa?
300. Wah, itu unik sekali loh. Dan lagi tidak pakai pedang atau pakai busur atau pakai, cuman pakai nafiri, kemudian apa Pak Paulus? Obor. Terus apa lagi Pak Paulus? Ada 3 kok. Saya ini pakai itu tahu apa? Ya, cuman gitu loh. Caranya Tuhan itu wah. Kalau kita mungkin takut ya, pasti pakai bawa apa tuh panah. Zaman dulu perangnya gitu ya, pakai pedang. Kayak siapa? Daud aja senjatanya cuma ketapel. Wah, itu aja bisa membunuh raksasa Goliat kok. Makanya jangan pernah takut dan khawatir. Caranya Tuhan menolong kita tuh unik sekali. Wow, Tuhan kalau mau memberkati kita, itu jalannya tidak kurang panjang. Tuhan mau membuat kita ya sangat luar biasa. Makanya jangan pernah lupa untuk bersaksi, karena kesaksian itu wujud pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Kalau kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, tidak pernah bersaksi, perlu dipertanyakan. Oke, Tuhan ini menyanggupi. Tuhannya lagi jalan-jalan ke Israel, ya kan? Lagi ada perang di sana. Tapi saya percaya Tuhan itu ada di manapun. Matanya menjelajah setiap anak-anak Tuhan yang takut dan percaya akan Dia. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, hargai setiap cara yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, apapun bentuknya. Contohnya Daud, dia ada di dalam apa? Gua Adulam. Di situ kumpulnya orang-orang yang bagaimana? Yang enak-enak, yang rohani, yang mengenal Tuhan. Bukan orang-orang yang pembunuh, penipu, ya kan? Tapi di situ loh wujud pertolongan Tuhan, di mana Daud akhirnya bisa membawa orang-orang ini tadi percaya dan jadi prajuritnya yang luar biasa. Dia ajarkan yang terbaik. Makanya kita harus jadi berkat. Orang-orang di sekeliling kita masih banyak yang belum kenal Tuhan. Ayo, mulai saat ini kita jadi berkat. Mungkin dari yang kecil dulu, dari keluarga kita. Kemarin ada persekutuan di rumah. Anak-anak sekarang sudah tak ajarin untuk mimpin. Ada yang mimpin ujian, ada yang menyampaikan. Bukan firman saya katakan. Ini bukan khotbah saya katakan. Renungan saja, kamu dapatkan apa di dalam hidupmu. Ceritakan. Wah, di situ gantian. Kadang menantu saya Yosua itu dulu kan pernah jadi pemimpin juga di sel anak muda. Nah, gitu. Nah, dia tak suruh menyampaikan. Kita semua itu bisa terhanyut. Saya sebagai orang tua pun merasakan apa yang dia ceritakan itu firman-Nya benar-benar hidup. Dia ceritakan semua penyertaan Tuhan. Dia ceritakan di mana Yusuf itu loh disertai Tuhan luar biasa. Karena dia memiliki roh takut akan Tuhan. Di mana dia jadi penguasa, ya kan? Dia jadi penguasa tunggal. Tapi di situ diceritakan juga dia juga tidak mau diganggu sama tante Potifar pun dia tidak mau. Pada akhirnya dia dipenjara. Itu kita sebagai anak-anak Tuhan, beranikah kita melakukan hal yang seperti itu, yang spektakuler? Kalau kita sampai disakiti orang, saya kemarin melihat ada film itu bilang kalau kamu pengen kaya, itu cewek itu ceritanya. Kalau kamu pengen kaya, itu loh bose itu tadi kaya raya, suruh deketin. Tapi cewek ini tadi
harga dirinya itu dia bilang lebih berharga karena Tuhan mengasihi aku, sehingga dia tidak terjerumus sama bos ini tadi. Wow, saya melihat zaman sekarang masih ada orang yang seperti itu, mempertahankan kesuciannya, hidupnya, walaupun mungkin dia harus keluar dari perusahaan itu, tapi dia katakan, saya tidak takut karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu cerita di mana sepasang suami istri, ini miskin ya, tinggal punya 1 ekor udang. Kemudian bapak ini tadi bilang sama istrinya, Bu, aku tak ke sungai dulu ya, tak cari ikan. Udang ini tadi pikirnya buat umpan, ya. Ternyata seharian dia cari ikan itu kok delala. Ikannya ini tadi kok puasa, nggak ada satupun yang mau makan, ya kan? Udangnya itu masih utuh. Akhirnya dia bawa pulang, dia cerita sama istrinya, "Wis Bu, ndak itu apa-apa. Ikannya hari ini puasa semua, nggak mau udang kita. Wis masak aja Bu." Terus ibunya ini dimasak udang 1. Saya nggak bisa membayangkan udangnya seberapa besar, ya kan? Udang 1 itu tadi dimakan berdua loh sama suaminya, dibikin ke sambal, ya, dibikin ke sambal sama istrinya. Kemudian bapaknya ini begitu menikmati rasa udang separuh sama istrinya, dia punya ide, dia buka kecil-kecilan dulu. Udang penyet ternyata sekarang jadi besar di Surabaya. Saya juga tidak tahu ini di sebelah mana. Nanti boleh Bapak Ibu cari sendiri di sana ya. Itu loh hikmat yang Tuhan berikan buat setiap anak-anaknya. Itu tidak kurang jalan. Unik sekali loh pertolongan Tuhan. Saya dulu menganggap kerja seperti ini Tuhan, betul SDSP aku harus memberikan perpuluhan. Ini dosa ora, ya kan? Nah ya saya tak punya ini loh Tuhan. Tapi dari situ Tuhan kemudian bukakan jalan. Oh ternyata Tuhan tahu pemberian saya. Saya nggak neko-neko, hati saya ini tulus untuk Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan yang lain. Saya bisa jualan ini baju, ngambil di Klewet, dipercaya orang, tak jual di tempat sekolah itu. Kalau mama-mama pada anter itu, ada yang di cash, ada yang di utang sih ya 1 minggu, udah apa? Catat ya, karena utang tak catat. Nanti nek upah itu untungnya hanya sedikit loh. Kadang 2.000, kadang 1.000. Tapi pengen. Kemudian ada satu ibu-ibu itu bilang, "Sini ya yuk, tak bantuin jual." Terus dia bantuin jual di rumahnya sama. Wah, lebih banyak lagi. Tapi ternyata di hutan. Lah saya bingung duit dari mana ini. Saya datangi yang punya barang ini tadi. Nanti ini ternyata di hutan. Tak kasih 1 bulan jangkanya. Loh, itu loh jalannya Tuhan. Ya kan? Tidak disangka. Saya terus majes. Tuhan ini tenang loh Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Dari situ saya bisa semakin kumpulin duit, ya kan, untuk anak-anak sekolah. Itu hikmat yang dari Tuhan. Tapi saya tidak pernah pikiran untuk masak, tak jual masakan gitu tuh. Oh saya nek masak mesti lalu itu tadi loh, ya kan? Tidak mungkin nanti terus mesti rasanya ngalor hidup. Ini masakan apa? Masakan serba ada, iya. Serba apa bisa masuk lah. Itu loh, caranya Tuhan itu unik. Kalau mau menolong, nah setelah semuanya bisa, Pak Hoki kemudian juga ulaan naik sepeda motor ke Purwodadi beli sale pisang. Wah itu kalau dulu masuk di Orion, wah itu sampai ratusan pak di situ, cepet sekali lakunya karena orang pada senang itu. Nah itu loh perjalanan hidup saya.
Ternyata Tuhan itu memberikan perjalanan yang bisa diceritakan banyak orang, ya kan? Jadi sejarah buat saya, wah, pertolongan Tuhan dahsyat. Bin ajaib, wah, sepertinya Tuhan membalikkan tangan aja, cepat sekali pertolongan Tuhan. Kadang manusia malah menganggap pertolongan Tuhan terlambat. No, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya katakan, Tuhan, kadang aku masih melakukan hal dosa. Tuhan, aku masih, Tuhan, menyakiti Engkau. Tapi aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ya, Tuhan itu baik. Apapun masalah kita, penyertaan Tuhan dahsyat buat hidup kalian, buat hidup saya, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Ayo jadi saksi untuk keluarga kita terlebih dahulu. Jadikan, berikan dupa yang harum di hadapan Tuhan melalui keluarga lepas keluarga. Di situ loh, wah, atmosfernya Tuhan sangat luar biasa buat hidup kita. Membuat saya undang, tidak ada yang main musik. Ya, kita nyanyikan aja. Ini ada lagu coba bisa dibantu ya Mbak. Siapa yang ini? Sepelali aku ya. Rahel. Bu Rahel. Ini bisa lagu ini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu engkau mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus hari di sini. Saya enggak ya. Ini yang rapnya. Bekerjalah ya Roh Kudus, mungkin Pak Ari bisa. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Urut, bantuin saya nyanyi. Berjalan ya Roh Kudus. Pertamanya tidak bisa saya. Roh Kudus hati di sini, hati yang ini ada. Hidup mendekat di hatimu.
Tuhan buat karyamu yang luar biasa. Kau selalu bekerja buat setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaatmu di Isa Masih Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan di mana penyertaan-Mu dahsyat atas mereka. Ajar mereka untuk memiliki ketaatan kepadamu Tuhan. Ajar mereka juga memiliki ketaatan untuk memimpin mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan hidup mereka Tuhan akan Kau ubahkan karena Kau memelihara hidup mereka, karena Kau memelihara secara unik perjalanan hidup mereka. Kau tak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Dan ajar mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan ajar mereka untuk menghargai setiap pertolongan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah Kau tinggalkan setiap anak-Mu Tuhan. Walaupun dalam masalah beban yang begitu menindih, mungkin aku sudah tidak kuat Tuhan hari ini, tapi kami percaya Kau Tuhan yang luar biasa. Kau yang akan mengangkat setiap kami sehingga beban itu kecil di hadapan kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti itu. Begitu besar dan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan tak akan Kau tinggalkan setiap kami. Kau pakai Tuhan Bapak Paulus Tuhan untuk jadi saksi Tuhan di tempat ini, untuk jadi berkat Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, Tuhan yang daripada-Mu sehingga dapat menjadi gembala di tempat ini semakin hari semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami percaya Ibu Ruth sebagai pendamping Tuhan menjadi tiang doa Tuhan, dan kami merindu Tuhan memakai Ibu Ruth semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu untuk boleh menceritakan segala kebaikan yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan kesehatan mereka ada di tangan-Mu, kehidupan mereka Kau penuhi dengan air surgawi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hamba-Mu sampai di sini Tuhan, tapi firman-Mu tidak akan pernah habis-habisnya Tuhan buat kami. Firman-Mu Tuhan penolong buat setiap hidup kami. Itu sudah sangat terbukti dan kami percaya Tuhan pertolongan-Mu untuk setiap kami seperti Nabi Elia Tuhan tidak akan pernah Kau tinggalkan. Walaupun burung gagak yang biasa makannya daging itu sanggup membawa daging untuk Nabi Elia. Apa? Kau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Walaupun di masa kekeringan sekalipun Tuhan, kami tidak akan pernah merasa takut dan khawatir karena Engkau beserta dengan kami selalu Tuhan. Dan Tuhan menepati setiap janji-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau Engkau terus akan pakai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Berikan mereka keberanian, berikan roh di dalam hidup mereka untuk mereka boleh menceritakan segala kebaikan-Mu yang luar biasa Bapak. Urapi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh kebesaran kasih-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan sudah disampaikan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Musim kering yang saya tidak tahu dampaknya dalam hidup saudara seperti apa. Biasa kami sepedaan, sungai-sungai kecil, kali-kali kecil dulu masih ada air yang mengalir, sekarang sudah kering semua. Saudara, lalu ada satu yang sering mengganggu pada musim panas yang berkepanjangan ini, yaitu yang disebut heat stroke, stroke karena panas.
bukan karena tekanan darah dan sebagainya, bukan karena kolesterol, tetapi tiba-tiba tubuh kita jadi panas, bisa sampai 40 dan seterusnya, lalu itu menimbulkan yang disebut heat stroke. Ya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan musim, yang mengatur dunia ini dengan waktu-waktu tertentu yang disebut musim. Dan karena Tuhan yang menciptakan musim, maka saya yakin Dia melindungi kita, saudara. Dan justru Tuhan akan memberi hikmat pada waktu yang tepat. Hadirat Tuhan yang memberdayakan, yang menjadi tema kita dalam khotbah beberapa minggu. Lalu kita sudah masuk dalam penyembahan yang meninggikan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, hadirat Tuhan itu lebih dulu melihat yang tak terlihat dulu, maka Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk menciptakan sesuatu menjadi terlihat. Amin. Saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, Dia memberdayakan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bu Yayu untuk firman-Nya, untuk kesaksian hidupnya. Itu adalah firman yang dihidupi. Jadi bukan firman yang diceritakan saja sebagai hukum, sebagai kisah, sebagai teori, tetapi firman yang sudah dibuktikan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita semua akan mengalami hal yang sama dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pengumuman minggu depan adalah minggu kelima yang terakhir. Saudara, ibadah pagi berjalan dengan pertolongan Tuhan, dan firman akan dilayani oleh Ibu Gembala. Saudara, Tuhan akan menyatakan firman dan kebenaran yang teguh itu untuk kita alami setiap saat. Amin. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu. Silakan saudara yang ingin lebih dekat kepada Tuhan, datang setiap pagi di sini. Setengah jam sebelumnya pintu gereja pasti sudah dibuka. Ya, dan saudara silakan langsung bergabung. Puji Tuhan. Ada yang lain selain ulang tahun? Wanita Kemis terakhir. Oh ya, bulan ini ya. Jadi Kemis terakhir ibadah wanita. Berarti yang kedua berarti. Ketiga di sini, ketiga. Ya, silakan yang merasa wanita boleh hadir. Jam 6. Saya nggak boleh hadir. Baik saudara, baptisan air bulan Desember karena saya mendapat tugas dari gereja induk untuk melayani persekutuan doa Merapi pada Jumat pertama. Maka setelah kunjungan dengan anak-anak yang akan dibaptis, baptisan air diundur Jumat kedua tanggal 8 jam 3 sore ibadah di gereja, lalu selesai cepat kita ke kolam renang untuk baptisan di sana. Doakan ada 3 calon baptisan yang siap untuk dibaptis. Ya, kemudian bulan November ini pengumumannya jadi mentrol Desember sih. Lalu November ada
pemberkatan nikah di tempat ini tanggal 17 jam 6 sore. Pengantinnya sudah menunggu hari-harinya. Ya, itu Wahyu dan Dita. Jadi pasti keluarga besar akan memenuhi tempat ini. Puji Tuhan, ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kalau ada, silakan maju ke depan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami telah masuk dan berada di dalam musim panas yang berkepanjangan. Tetapi kami bersyukur Engkau pencipta musim yang menjadi penanda waktu tertentu dalam dispensasi waktu yang bergantian sepanjang tahun, beberapa musim. Engkau yang menciptakan musim, Engkau juga memampukan kami untuk siap menerima kasih karunia-Mu di dalam musim-musim yang Engkau sudah ciptakan, dan Engkau mampu memelihara kami. Sudah terbukti di firman-Mu ya Tuhan, tentang Elia yang memelihara dengan begitu unik, dan Engkau juga memelihara kami dengan unik, sehingga kami terus-menerus dapat masuk dalam musim berkat-Mu yang tidak mengenal waktu. Karena Engkau selalu memberkati. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang semakin dekat dengan pemilihan umum pada tahun depan, bulan-bulan awal. Tuhan, kami berdoa untuk situasi politik dengan banyak hal yang membuat banyak berita-berita yang tidak benar, yang sifatnya mengaku domba dan sebagainya. Tuhan, kami mohon Engkau tetap persatukan bangsa kami, dan Engkau memberkati. Apapun secara bangsa yang salah di hadapan-Mu, kami mohon ya Tuhan, ampuni kami. Amin. Dan kuduskan kami, pulihkan kami, termasuk sikap bangsa kami dan pemimpin kami terhadap biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau tahu, dan kami sebagai bangsa mohon pengampunan. Dan Engkau sendiri yang punya otoritas, yang punya kedaulatan penuh. Engkau sendiri yang membela biji mata-Mu dengan penyertaan-Mu yang ajaib. Ada banyak fitnah, ada banyak hal yang salah yang ditangkap oleh banyak bangsa, dan tanpa mengecek kebenarannya sudah tidak sedikit yang mengutuk biji mata-Mu. Tetapi kami tetap berdoa untuk Israel sebagai biji mata-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pelihara mereka, Engkau jaga mereka. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Yayu, berkati Kohoki, suaminya, berkati anak, mantu, cucunya, berkati pekerjaannya, dan berkati pelayanan mereka. Penundaan untuk berangkat ke Israel, kami tahu Engkau juga yang mengizinkan, dan Engkau akan tetap memberi peluang untuk tahun depan dapat berangkat. Sekalipun kami belum tahu kondisi perang yang di sana, yang di
diamati dan diprediksi bisa menjadi perang yang berkepanjangan dan menjadi perang yang makin meluas. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kalau Engkau menghendaki, maka semua bisa terjadi dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga tetap membawa calon-calon baptisan, calon mempelai yang akan diberkati, yang akan dibaptis pada beberapa waktu dekat ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kesehatan yang sempurna, sehingga sampai pada hari-harinya mereka tetap siap untuk menerima segala kelimpahan berkat-Mu. Bahkan bukan hanya sampai pada waktu hari-harinya, tetapi sampai seterusnya dan selamanya. Para baptisan dan para mempelai ini akan ada di dalam perlindungan dan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudaraku, ulanglah engkau dengan penuh sukacita Tuhan, karena penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Dia ada di mana engkau ada. Amin. Dan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia membela engkau. Dia menopang engkau dengan tangan kanannya yang kuat. Dan dia membawa engkau kepada segala kasih karunia berkat yang sudah disediakan secara khusus dan tepat waktu atas kehidupan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan